740 dari program studi Pendidikan Biologi angkatan 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas 19. Saya membuat video ini guna melengkapi tugas mata kuliah morfologi tumbuhan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, klasifikasi batang berdasarkan struktur batang. Kedua, berdasarkan penampang melintang batang. Ketiga, berdasarkan permukaan batang. Dan keempat, berdasarkan arah tumbuh batang. Contoh yang pertama, berdasarkan struktur batangnya. Terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan tidak berbatang jelas. Kedua, tumbuhan berbatang jelas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh tanaman. Yang pertama, tumbuhan tidak berbatang jelas. Kita ambil contoh tanaman pandan, di mana pohon pandan ini memiliki nama latin pandanus. Tanaman pandan ini memiliki tulang daun sejajar, daunnya berbentuk pita, dan batang tidak bercabang. Yang kedua, tumbuhan berbatang jelas. Contoh yang pertama yaitu pada pohon jambu. Pohon jambu ini tergolong batang berkayu, di mana pohon jambu ini memiliki nama latin Syzygium aqueum. Contoh yang kedua yaitu pada pohon pisang. Tumbuhan ini termasuk batang basah, di mana pohon ini memiliki nama latin Musa paradisiaca, dan tumbuhan ini berbentuk bulat, silindris, berlapis. Pohon pisang memiliki bagian batang, yaitu batang asli dan batang semu. Ini termasuk tanaman batang rumput yang mempunyai ruas. Yang ketiga, contoh pada rumput teki ladang. Rumput ini termasuk batang mendong, di mana rumput teki ladang ini memiliki nama latin Cyperus rutandus. Yang kedua, klasifikasi batang berdasarkan bentuk penampang melintang batang. Contoh pada pohon bambu. Pohon ini termasuk tanaman bulat, dan di mana pohon ini memiliki nama latin Bambusoideae. Tiga, klasifikasi batang berdasarkan permukaan batang. Contoh pada pohon salak. Tanaman ini termasuk tanaman berduri, di mana tanaman salak ini memiliki nama latin Salaca zalaca. Dan morfologi batang pohon salak cenderung kering dan tertutupi oleh pelepah daun yang tersusun rapat. Tanaman salak yang sudah tua memiliki batang yang melata dan dapat memiliki tunas. Yang kedua, contoh pada pohon pepaya. Tanaman ini termasuk tanaman memperlihatkan berkas daun, dan pohon pepaya ini memiliki nama latin Carica papaya. Pada batang pepaya berongga di dalamnya dan tidak berkayu kuat sebagaimana batang tanaman dikotilnya. Tanaman jagung ini termasuk tanaman berbatang licin, di mana tanaman ini memiliki nama latin Zeamais. Nangka ini termasuk batang memperlihatkan berkas daun penumpung. Contoh pada pohon jambu biji. Pohon ini termasuk memperlihatkan lepasnya kerat. Pohon jambu biji ini memiliki nama latin Pisidium guajapa. Tanaman jambu biji ini memiliki batang muda berbentuk segi empat, sedangkan batang tua berkayu keras berbentuk gilit dan berwarna coklat. Permukaan batang licin dengan lapisan kulit yang tipis dan mudah terkelupas. Tanaman timun ini termasuk tanaman batang berbaring. Pada tumbuhan gambas, di mana tumbuhan ini memiliki nama latin Lupha acutangula. Tumbuhan ini terletak di permukaan tanah dan ujungnya saja yang ke atas. Selanjutnya pada tanaman kacang panjang. Tanaman ini tergolong tanaman memanjat. Batang kacang panjang berbentuk menjalar yang tumbuh mengikat penyangga. Selanjutnya contoh pada tanaman sirih. Tanaman ini termasuk akar lekar. Sirih memiliki nama latin Paper beetle. Batang sirih berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas, dan merupakan tempat keluarnya akar.